Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Dewi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis Lintas Minat. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas materi mengenai ayat tentang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pagi hari ini adalah melalui pembelajaran yang aktif dan kontekstual, peserta didik mampu mengamalkan perintah untuk mentaati Allah dan Rasulullah, menunjukkan sikap taat dan patuh pada aturan sebagai implementasi dari pemahaman kandungan ayat Al-Quran tentang mentaati Allah dan Rasul, memahami secara konseptual ayat-ayat Al-Quran tentang menaati Allah dan juga Rasul, dan menyajikan secara mandiri hasil analisa ayat-ayat Al-Quran tentang sikap mentaati Allah dan Rasulnya dalam bentuk tulisan atau media lain. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 54, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Yang artinya, katakanlah, taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Nah, memiliki sikap yang taat dan patuh terhadap perintah Allah dan juga Rasul-Nya adalah mutlak bagi seorang mukmin. Mentaati keduanya tidak bersyarat dan ada batasan apapun. Nah, serta wajib dilaksanakan tanpa keraguan sedikit pun. Jiwa kesetiaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya menjadi tolak ukur kualitas keimanan seorang muslim. Juga wajib memposisikan kepatuhan kepada keduanya teratas. Nah, adapun mentaati kepada selain keduanya mesti dibatasi dan sewajarnya. Jika perintah atau ajakan itu tidak sejalan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya, maka diwajibkan untuk tidak mentaatinya, begitu pula sebaliknya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kebenaran yang hak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia hanya mempunyai kebenaran yang sangat terbatas sebab berbenturan dengan kelemahan dan kehambaan seorang manusia. Nah, segala perintah atau larangan Allah dan juga Rasul-Nya itu telah dimaktubkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Maknanya, siapapun yang menghendaki keselamatan dengan mematuhi Allah dan juga Rasul-Nya, tentu diwajibkan baginya untuk mempelajari Al-Quran dan juga hadis. Nah, kita sebagai kaum muslimin berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Quran dan juga hadis sebagai landasan hidup kaum muslimin. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ditugaskan untuk menyampaikan risalah atau wahyu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala bebankan kepadanya.
Beliau tidak diperkenankan memaksa siapapun untuk meyakini, membenarkan, dan juga melaksanakan risalah tersebut, termasuk pada keluarga dan orang-orang terdekat beliau. Barang siapa yang mengimani kerasulannya, maka ia pasti akan meyakini apapun yang datang dari Rasulullah, karena apa yang dibawa oleh Rasulullah itu merupakan benar dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa tercampur dengan perasaan bimbang juga khawatir. Selanjutnya, taat kepada Allah. Kenapa sih orang muslim itu harus taat kepada Allah? Allah adalah Tuhan yang wajib disembah. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk menyembah Allah, hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alam semesta ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Banyaknya binatang, kemudian beraneka ragam tumbuh-tumbuhan. Allah ciptakan semua keindahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dengan tujuan untuk apa? Untuk menjaga apa yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini, bukan untuk melakukan atau membuat kehancuran di muka bumi ini ya. Justru Allah menciptakan manusia karena Allah yakin manusialah merupakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi Allah memilih manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menjaga apa yang sudah Allah ciptakan, apa yang sudah Allah berikan di alam semesta ini. Yang selanjutnya yaitu perhatian Allah terhadap manusia sungguh tak terhingga. Allah memenuhi segala yang kita minta, bahkan yang tidak kita minta Allah telah memenuhinya. Contohnya apa Bu? Apa yang tidak kita minta sudah Allah berikan. Contohnya, ketika kita berada di dalam rahim seorang ibu, kita itu belum bisa berdoa, tapi Allah sudah memberikan kita panca indera yang lengkap. Allah sudah memberikan kita penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan sebagainya. Karena apa? Karena Allah menginginkan manusia itu terlahir ke dunia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Seperti itu ya. Jadi kenapa kita harus taat kepada Allah? Karena Allah sudah memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Jadi kita wajib untuk beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara taat kepada Allah? Banyak sekali cara kita taat kepada Allah ya. Yang pertama, melaksanakan sholat di awal waktu dan dianjurkan untuk berjamaah. Nah, jadi kalau menunaikan sholat 5 waktu, jangan mengulur-ngulur waktu. Laksanakanlah sholat di awal waktu. Apabila perlu, kita dianjurkan untuk berjamaah. Yang kedua, menjalankan puasa. Kita tahu ya, bulan puasa itu ada hanya setahun sekali. Apabila kita belum mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita bisa menggantinya di waktu yang lain, atau kita juga bisa membayar fidyah bagi orang-orang yang sudah sepuh atau orang-orang yang sudah tua dan juga sakit ya, itu bisa membayar fidyah. Berinfak, bersedekah, dan menunaikan zakat. Nah, kita tahu bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita, sebagian itu adalah milik orang yang membutuhkan. Jadi kita harus mampu atau harus bisa menyisihkan sebagian apa yang kita miliki untuk kita infakkan, untuk kita sedekahkan, dan juga kita tunaikan zakat ya, yang sudah ditentukan kadarnya. Selalu mengingat Allah dengan berzikir setiap saat. Ya, jadi kita berzikir itu dengan tujuan untuk mengingat Allah ya, supaya setiap gerak langkah kita itu merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita itu tidak mudah terjerumus ke dalam jalannya setan. Makanya kita harus berzikir agar Allah selalu ada di dalam diri kita. Mempergunakan rezeki untuk kebaikan. Dan yang terakhir, berperilaku islami sesuai tuntutan Allah dan juga Rasul Allah.
Yang selanjutnya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 80. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasula faqad ata'allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang artinya membenarkan kerasulan beliau serta melaksanakan segala perintahnya juga wujud dari kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kepatuhan kepada Rasulullah itu tidak hanya berupa wahyu Allah yang tersurat di dalam Al-Quran, namun segala perihal yang menyangkut kehidupan beliau adalah komponen dari ketaatan yang paripurna. Nah, keluhuran akhlak beliau menjadi teladan bagi siapapun yang mengimani kerasulan beliau. Adab-adab mulia yang selalu menghiasi kehidupannya patut untuk dicontoh dan ditiru sebagai seorang muslim. Nah, upaya ini dapat dimulai dengan mempelajari sirah kehidupannya sejak masa kecil hingga wafatnya agar sosok keteladanan beliau mengakar kuat dalam jiwa setiap muslim. Nah, semua syariat yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan juga hadis dimaksudkan untuk bekal manusia meraih keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki. Adanya perintah ibadah-ibadah tertentu seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya merupakan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Jika ingin meraih ketenangan dimanapun berada, maka kita wajib mengamalkan ajaran Al-Quran dan juga hadis, karena itu merupakan tolak ukur kehidupan seorang muslimin. Seperti itu ya. Kemudian taat kepada Rasul berarti mengikuti semua ajaran yang dibawanya, karena apa yang dibawa oleh Rasulullah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita wajib meyakini apa yang diperintahkan atau yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah meyakini, kita wajib mengikuti. Karena apa? Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah meyakini, kemudian mengikuti, kita wajib mengamalkannya. Percuma kalau kita sudah yakin, sudah kita ikuti, tapi kita tidak amalkan. Karena apa? Karena jika kita tidak mengamalkan, berarti sama saja kita tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu termasuk apa? Termasuk menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membawa celaka pada manusia itu sendiri. Nah, bagaimana cara taat kepada Rasul? Yang pertama, mengetahui riwayat kehidupan para Rasul, terutama Rasulullah SAW dan ajaran-ajaran yang dibawanya. Membenarkan berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengamalkan syariat yang dibawanya. Dalam hal ini syariat Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Yang keempat, mencintai dan membela para Rasul. Yang kelima, meneladani kehidupan Rasul. Nah, yang terakhir yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Contohnya apa, Bu? Contohnya seperti sholat tahajud, walaupun itu sunnah, tapi itu sangat baik. Banyak manfaatnya untuk orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud. Kemudian puasa Senin Kamis, itu termasuk sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan pagi hari ini.
Untuk pembahasan yang selanjutnya akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Nah, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.